Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel YouTube El Fahmi Lubis Official, channel yang mencerdaskan dan membahas berbagai isu-isu menarik terkait dengan persoalan politik, sosial, hukum, budaya, dan peradaban. Baiklah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas soal isu tentang radikalisme. Kenapa isu ini yang menjadi pembahasan kita pada pertemuan kita kali ini? Karena saya melihat keakraban dan kehangatan kita dalam berwarga negara akhir-akhir ini sedikit mengalami ketegangan, di mana relasi antara negara dengan rakyat itu tidak berjalan secara hangat. Saya melihat bangsa ini masih terjebak di dalam konflik-konflik yang bersifat sentimen, agama, suku, ras, dan antar golongan. Dan yang seharusnya konflik-konflik yang berlatar sara dan ideologi ini sudah kita kubur bersama, karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Tapi akhir-akhir ini justru kecenderungan konflik yang disebabkan oleh sentimen-sentimen sara dan ideologi ini semakin menguat. Dan terakhir kita melihat ada peristiwa yang sangat tragis yang terjadi, di mana ada proses konflik antara sekelompok organisasi bersama pengikutnya dengan aparat keamanan. Dan peristiwa ini sungguh menyebabkan ketegangan baru di dalam relasi antara warga negara dengan negara. Nah, untuk melihat apa yang menjadi akar masalah dari konflik-konflik yang disebabkan oleh sentimen sara dan ideologi itu, kita perlu mencoba membahas tentang apa itu radikalisme. Karena saya melihat akar masalahnya itu ada di sini, yaitu di paham radikalisme ini. Karena masih ada sebagian kita yang masih memandang sempit pemahaman keagamaannya, pemahaman tentang identitas sosialnya maupun identitas ideologinya ketika berrelasi dengan kekuasaan atau negara itu sendiri. Indonesia saat ini dihadapkan dengan persoalan terkait dengan ancaman radikalisme, terorisme, dan separatisme yang semuanya itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi kita di dalam berbangsa dan bernegara. Radikalisme, terorisme, dan separatisme yang akhir-akhir ini mengalami penguatan. Kita melihat di berbagai pemberitaan bagaimana Papua itu mendeklarasikan berdirinya negara Papua Merdeka. Lalu ada juga sebagian masyarakat kita di Aceh juga melakukan hal yang sama. Kondisi ini tidak bisa didiamkan, karena kalau didiamkan dan negara tidak hadir di dalam mengatasi ancaman ini, maka bukan hal yang tidak mungkin ini akan menjadi proses awal dari disintegrasi bangsa. Nah, oleh sebab itu, di dalam upaya kita
meredakan berbagai ketegangan terkait dengan konflik yang berbau sara dan ideologi ini. Saya berharap kita semua warga negara dan negara untuk kembali membuka ruang dialog, ruang diskusi, untuk membicarakan berbagai hal yang mungkin masih belum tuntas atau yang belum selesai di dalam hal kita bernegara ini. Di samping proses penegakan hukum tetap dijalankan, karena negara tidak boleh kalah dengan berbagai bentuk ancaman yang mengancam proses disintegrasi bangsa ini. Ketika kita berbicara tentang radikalisme, itu tidak bisa diartikan sebagai sikap atau paham yang secara ekstrim, revolusioner dan militan untuk memperjuangkan perubahan dari arus utama atau mainstream yang dianut oleh masyarakat. Tetapi radikalisme itu tidak harus muncul dalam bentuk kekerasan fisik atau dalam bentuk konflik terbuka, tetapi radikalisme ini juga bisa diwujudkan dalam bentuk ideologi, pemikiran, gerakan politik, dan gerakan dakwah yang menunjukkan sikap berlawanan dengan arus utama narasi kebangsaan. Kalau kita mencoba menyitir berbagai survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei yang kredibel terkait dengan soal radikalisme ini, kita bisa melihat hasil yang sungguh memprihatinkan dan mencengangkan. Terakhir, hasil penelitian lembaga riset Alfara bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT 2019 itu merilis bahwa ada 3 tipologi Muslim di Indonesia dalam memandang Pancasila. Tipologi yang pertama itu adalah tipologi Muslim nasionalis religius, yaitu sekitar 47%. Kelompok ini berpendapat bahwa Islam itu adalah agama yang inklusif dan cinta damai. Namun kelompok ini mendukung adanya perda syariah di berbagai daerah atau tempat. Artinya secara pemikiran, secara pandangan, kelompok nasionalis religius ini menerima relasi antara Pancasila dan agama itu sebagai sesuatu yang tidak ada persoalan. Artinya antara ideologi dan agama tidak perlu dipertentangkan karena memuat nilai dan substansi yang hampir sama, nilai-nilai yang ingin diperjuangkan. Namun masih ada persoalan sedikit di sini, bahwa kelompok ini tidak mempersoalkan keberadaan perda-perda syariah yang diberlakukan di berbagai daerah, dan komposisi kelompok ini cukup besar, yaitu 39,43%. Lalu tipologi yang kedua adalah kelompok nasionalis oriented. Nah, kelompok Muslim nasionalis oriented ini berpendapat bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, dan kedua hal ini, baik Pancasila maupun ideologi, itu memuat hal-hal yang secara substantif itu adalah berlaku secara universal, dan oleh sebab itu tidak perlu ada pertentangan dalam relasi agama dan ideologi Pancasila itu sendiri. Lalu kelompok yang ketiga adalah religious oriented. Nah, kelompok ini komposisinya 18,10%. Kelompok ini memandang cara pandang bahwa penggunaan kekerasan
dihalalkan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini mungkin kelompok yang akan menjadi ancaman dan perlu diwaspadai. Dan walaupun jumlahnya 18,10%, tetapi kelompok ini cukup strategis di dalam mempengaruhi pola pikir dan pola sikap masyarakat. Dan kelompok ini cenderung memiliki pandangan bahwa penggunaan cara-cara kekerasan itu dihalalkan dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan dalam kenyataannya kelompok religious oriented ini seringkali menggunakan cara-cara yang berbau radikalisme di dalam mencapai tujuannya, baik dalam gerakan dakwah, gerakan politik maupun dalam gerakan sosial. Nah, lalu yang terakhir adalah kelompok Muslim yang tidak terlampau peduli dengan persoalan-persoalan agama dan ideologi. Walaupun komposisi mereka ini kecil, tetapi cukup merisaukan juga buat kita, karena orang yang apatis dan tidak peduli dengan persoalan-persoalan yang ada dalam hal kebangsaan kita ini merupakan sesuatu yang merugikan kita secara kebangsaan. Nah, sementara dari hasil survei berikutnya dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa ada 23,4% mahasiswa dan 23,3% pelajar SMA itu setuju dengan negara khilafah. Selanjutnya 18% pegawai swasta, lalu 19,4% PNS, dan 19,1% pegawai BUMN tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Ini sesuatu yang cukup mencengangkan. Saya ulangi, ada 18,1% pegawai swasta, lalu 19,4% pegawai negeri sipil, dan 19,1% pegawai badan usaha milik negara tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Lalu ada 24% kelompok terpelajar setuju melakukan jihad untuk menegakkan daulah Islamiyah atau khilafah. Nah, kondisi inilah yang sungguh sangat memprihatinkan kita, dan ini juga menjadi PR kita semua dan seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan komitmen kebangsaan kita terhadap 4 konsensus itu. Yang pertama adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita masih mendapatkan data bahwa masih banyak sekali saudara-saudara kita yang tidak setuju dengan ideologi Pancasila ini, dan ada 24% kelompok terpelajar yang setuju melakukan jihad untuk menegakkan daulah Islamiyah atau khilafah itu. Dan oleh sebab itu diperlukan kembali narasi baru bagi para generasi muda untuk kembali kita menyegarkan nilai-nilai Pancasila itu, sehingga bisa diterima oleh kelompok-kelompok yang sekarang ini masih menganggap relasi antara ideologi Pancasila dengan agama itu masih sebagai sesuatu yang saling bertentangan. Fakta menunjukkan bahwa pelajar merupakan kelompok yang menjadi sasaran utama paham radikal itu sendiri. Rentannya pelajar terhadap penyebaran paham radikal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena kelompok ini dianggap masih lebih labil secara psikologis, sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang bersifat ekstrim. Hal ini semakin diperkuat dengan banyaknya anak-anak usia muda yang menjadi pelaku dan terlibat aktif dalam tindakan terorisme seperti pengeboman. Jadi ini perlu diwaspadai buat kita semua, bahwa generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa ini justru dalam banyak fakta kelompok-kelompok muda yang masih rentan dan masih labil secara psikologis ini menjadi sasaran empuk untuk ditanamkan paham-paham yang bersifat radikal, yang itu mengarah kepada tindakan-tindakan
penghalalan cara-cara kekerasan di dalam mencapai sebuah tujuan, apakah itu tujuan politik maupun tujuan yang lain. Perbincangan tentang radikalisme ini menjadi mengemuka karena paham ini dapat dengan mudah dikaitkan dengan kekerasan dan tindakan terorisme. Ini didasarkan pada asumsi bahwa terorisme itu berasal dari pikiran yang radikal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terorisme itu adalah sebagai penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan, terutama tujuan politik. Selain itu, radikalisme itu adalah isu seputar terorisme juga sering berbaur dengan isu-isu tentang fundamentalisme. Ini secara teoritis bahwa kenapa kita perlu meredam paham radikalisme ini, karena ini adalah cikal bakal untuk terjadinya perilaku-perilaku yang mengarah pada perilaku kekerasan, dan terakhir itu bisa berujung pada tindakan-tindakan terorisme. Nah, oleh sebab itu segala upaya yang bisa menyebabkan orang itu berperilaku kekerasan karena karena di dalam pikirannya sudah dicuci otaknya itu dengan paham-paham radikal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, itu harus menjadi bagian atau agenda utama bangsa ini. Bagaimana kita kembali kepada rumah besar kita, yaitu Pancasila, karena sampai hari ini Pancasila itu masih dianggap sebagai panduan hidup, way of life bagi bangsa ini di dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah pembahasan singkat kita tentang apa itu radikalisme dan bagaimana ancaman radikalisme ini terjadi, dan apa upaya yang harus kita lakukan untuk meredam paham ini sehingga kita tidak kembali dibenturkan pada konflik-konflik yang berbau ideologis, berbau agama, dan berbau sara itu sendiri. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.